Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tentang menyambung huruf-huruf ini, kita akan mencoba menjelaskan tentang kondisi huruf-huruf ini ketika bersambung. Kita urutkan dari alif dan hamzah, lalu ba, ta, tha, jim sampai ya. Kita akan melihat bagaimana model-model penulisan huruf hijaiyah ketika mereka bersambung. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang alif. Alif aja garis miring seperti ini ya. Ini di depan dia akan seperti ini. Ya. Contohnya sebagai contoh ya, ini di depan. Contohnya itu seperti alhamdu. Alhamdu. Nah, alhamdu, lihat. Dia tidak akan menyambung ke sini. Ini insya Allah huruf-huruf untuk harokatnya memang sebagian belum kita pelajari ya. Belum masuk huruf sukun dan lain sebagainya belum. Kita hanya untuk contoh saja. Alhamdu. Alhamdu. Dia seperti ini di awal. Alif ini ya. Kita masih bahas alif. Ini alif lam qamariyah. Nanti kita akan pelajari. Salah nih. Alhamdu. Nah seperti ini. Alhamdu. Nah ini belum kita pelajari sebagiannya, seperti alif lam qamariyah ini belum kita pelajari. Tapi lihat A itu seperti itu. Ini alif. Alif lam al-qamariyah. Walaupun nanti ini disebutnya adalah hamzah wasal. Belum kita sampai ke sana. Kemudian ketika dia di tengah, misalnya qala. 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 Nah, dia bersambung dengan qaf, dengan alif. Qaf plus alif. Jadi seperti ini. Ini di tengah, ataupun bahkan di belakang. Seperti riba. Riba tahu artinya ya, insya Allah ya. Riba. Haram. Ya. Riba. Ini alif seperti ini. Modelnya sama seperti ketika dia di tengah. Paham tuh? Jadi poinnya apa? Alif itu, pembahasan video sebelumnya, keterangan sebelumnya, bahwa alif itu tidak bisa menyambung ke setelahnya, tapi bisa disambung oleh sebelumnya. Insya Allah kalau alif cukup ini saja. Adapun yang agak lebih banyak modelnya adalah hamzah. Kita tahu bahwa alif ini, kalau di Mushaf Madinah, standar internasional, hanya fungsinya untuk memanjangkan. Kecuali ini, walaupun ini disebut alif lam, ya, alif lam, tapi sebenarnya dia masih keluarganya hamzah wasal. Terkait hamzah wasal nanti ada waktu sebelumnya, ya, ada pertemuan berikutnya. Terkait hamzah wasal insya Allah ada pembahasan yang akan datang pada kesempatan yang masih lama insya Allah. Taib. Kemudian hamzah. Hamzah kalau sendirian ada yang modelnya seperti ini. Ya, dia sendirian. Contohnya ya. Ma'a. Kita belum belajar tanwin ya. Bisa ma'un juga bisa, ma'in bisa, ma'an bisa. Ma'a ya, dia sendirian. Ini hamzah. Taib. Ada kalanya hamzah itu ditemani dengan alif. Nah, ada yang di atas, ini kalau fathah. Di bawah ini apa? Kasrah, atau yang kalau dhammah jadi apa? U. A, I, U. Nah ini sebelum pelajaran yang sudah lalu sudah pernah kita jelaskan. Cuman ini kita akan menjelaskan model-model penulisan. A, I, U. Ada kalanya dia pakai alif. Ya. Maka contohnya seperti apa? A. Misalnya contoh di depan ya. Contoh di depan misalnya A, akhadha misalnya ya. Akhadha. Ini mohon maaf ini apa namanya? Sobek tengah jadinya seolah-olah double tulisannya. Akhadha. Akhadha ini di depan ya. Contoh di tengah misalnya. Contoh di tengah itu yang masih modelnya pakai alif di tengah. Nih. Sa'ala. Nih di tengah ya. Sa'ala. Tuh di tengah nih. Bisa disambung oleh sebelumnya,
tapi tidak bisa disambung atau tidak bisa menyambung ke setelahnya. Contoh. Kemudian, kalau di akhir, di belakang, contohnya apa? Contohnya naba'a. Naba'a. Lihat. Naba'a. Ya, naba'a. Nah, naba'a ini titik satu ya. Nah, naba'a. Atau contoh lagi, ya, qara'a. 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 Lihat, qara'a ini, lihat. Kenapa nggak bisa nyambung? Karena sebelumnya ro. Ro ini temannya siapa? Ya, termasuk huruf-huruf yang tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Ini qara'a. Jadi ini contoh hamzah ya yang menggunakan alif batangnya, kemudian ini di depan, di tengah dan di belakang. Ada kalanya hamzah ini ditemani oleh wawu. Nah, bisa. Contohnya biasanya seperti misalnya gini. Teman ini sukun belum kita pelajari ya, tapi ini sebagai contoh aja untuk kita biar tidak kaget kalau dapat yang kayak gini. Yuk minu misalnya. Nah, yuk minu itu lihat sini ada hamzah. Ada hamzah, terlihat hamzah ya situ ya. Ini hamzah. Tapi di hamzahnya dengan menggunakan apa? Menggunakan bantuan wawu. Bantuan apa? Wawu. Jadi seperti ini, tidak masalah. Dan ini model-model penulisan apa? Hamzah. Ada kalanya hamzah ini ya ditemani oleh ya. Ditemani oleh ya. Nah, seperti ini. Contohnya, saya kasih contoh. Ketika dia biasanya di tengah ya. Seperti ini. Lihat. Hamzah di sini ya. Su'ila. Berarti hamzah yang ini, nah ini bisa disambung oleh huruf sebelumnya dan bisa menyambung ke huruf setelahnya. Kenapa? Karena dia punya hukumnya siapa? Sama seperti ya. Nah, ini pegang. Su'ila. Su'ila di sini bisa nyambung ke setelahnya karena dia ditemani sama siapa? Ini ya ini. Sehingga hukumnya sama, bisa sama seperti ya, bisa menyambung ke huruf setelahnya. Jelas ya? Jadi, kadangkala hamzah itu sendirian, sekali lagi, kadangkala ditemani dengan alif, kadangkala ditemani dengan wawu, ya, kadangkala ditemani dengan ya. Yang walaupun yang dibaca tetap hamzahnya, bukan wawunya. Ya, hamzahnya bukan ya-nya. Semoga bisa dipahami. Ini contoh penulisan hamzah. Silahkan dicatat, ya, di screenshot kalau sekarang mah ya, screenshot untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Nanti insya Allah ketika kita mulai sudah membaca contoh-contoh di buku ini ataupun dalam Al-Quran, kita akan mendapati huruf-huruf ini. Ternyata hamzah itu nggak cuma gini doang nih. Ya, ada yang ditemani wawu, ada yang ditemani dengan oleh huruf ya. Demikianlah penjelasan tentang model-model penulisan hamzah ketika dia disambung oleh huruf-huruf yang lainnya. Silakan dipahami, dihafalkan, diingat-ingat, sehingga nanti ke depan ketika membaca contoh-contoh yang ada di buku, Anda sudah tidak kaget lagi melihat perubahan-perubahan yang ada. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.